Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para tuan guru, seluruh jamaah Majelis Zikir Al-Hidayah Walian Besar Sumatera Barat yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Saya mohon maaf agak terlambat karena cuaca, tapi alhamdulillah bisa sampai di surau Walian Besar Sumatera Barat ini. Dulu saya masih tausiah di bawah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa pakai lantai 2-nya. Yang kami muliakan Tuan Guru Walian Besar Sumatera Barat, Tuan Guru Maulana Muhammad Ghafur rahmatullah. Dalam rombongan saya juga hadir beberapa orang jajaran majelis mulia, yaitu Tuan Guru Maulana Muhammad Iskandar rahmatullah, ada Tuan Guru Ridwan rahmatullah, ada juga beberapa orang dari Kewalian Kampar, Tuan Guru Maulana Muhammad Hakam rahmatullah, ya, Tuan Guru Maulana Muhammad Sofyan rahmatullah. Mana orang? Masih di luar. Hadir di tengah kita juga adalah para orang tua kita yang juga hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Hadir Maulana Guru Rohim, anggota DPRD Kota Padang. Beliau adalah jamaah kita, tapi kebetulan sedang menjabat menjadi anggota DPRD Kota Padang. Tidak luput juga hadir bersama kita beberapa jamaah dari Kewalian Rokan Hilir, ya. Rokan Hilir. Tuan Guru Kewalian Kota Padang hadir. Belum bisa hadir. Hadir, ya. Sangkoa hilang. Tuan Guru Kewalian Menengah Pesisir Selatan. Mana ya? Tuh. Kewalian Menengah Padang Panjang. Mana? Saya absen satu-satu nih. Kewalian Menengah Bukit Tinggi hadir. Tuan Guru Kewalian Menengah Padang Panjang sudah. Tanah Datar. Mana? Dakek Tanah Datar sih gua. Di bawah. Tuan Guru Kewalian Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh. Alun sampai le nak? Alun sampai le? Pak Haji kula sampai mah. Nya Payakumbuh ayo Pak tu. Iya, nya tinggal sikau. Pasaman. Itu Pasaman. Pasaman Barat, ya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini, apa yang harus kita dapat? Di saat kita berkumpul, kita dapat apa? Kita berkumpul, yang pertama kita dapat silaturahim. Yang tak kenal jadi kenal, ya kan?
Yang tak tahu dengan Tuan Guru Ghafur jadi tahu. Ini Tuan Guru Ghafur ini hari ini tak tahu lagi dia jamaahnya. Apalagi saya mungkin dipijak orang kaki saya tak tahu saya. Jadi itu kebahagiaan dari silaturahim. Apalagi ilmu. Ini dia Tuan Guru Torik rahmatullah. Itu Tuan Guru Syuhada rahmatullah. Kamuko tahu kan? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ke depan. Yang tak kenal jadi kenal. Terus apa lagi? Bawa ilmu. Tu bawa samba pulang boleh aja. Tak Tuan Guru Ghafur. Boleh bawa samba pulang. Inilah kebiasaan yang dibangun oleh Majelis Zikir Al-Hidayah. Duduk loh. Ini tadi kalau tagak sebentar nak. Duduk lah Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasan kita pada malam hari ini? Bahasan kita adalah jangan kecewa. Itu dia. Jadi judulnya apa? Jangan kecewa. Yang suka kecewa itu siapa? Yang suka kecewa siapa? Yang suka kecewa itu perempuan. Iya. Jadi kalau ada yang laki-laki yang suka kecewa, berarti dia perempuan. Dipakaikan roh. Kenapa tak boleh kecewa? Coba. Tak boleh kecewa dengan apa saja. Kita manusia ini apa? Wala tahzan, kata Allah. Jangan sedih. Kenapa? Kalau kita sudah sedih, ujung-ujungnya jadi kecewa. Kenapa tak boleh kecewa? Kecewa merusak kebahagiaan. Kalau ibu-ibu Siti-siti ini kecewa dengan suami, rusak tak kebahagiaan? Rusak kebahagiaan. Tahu tak kita siapa yang pertama kecewa? Yang pertama kecewa siapa? Iblis laknatullah. Jadi kalau kita suka kecewa berarti pengikut Iblis. Iblis itu kecewa. Kecewa dengan siapa? Pertama kecewa dengan Adam. Kecewa dengan Adam. Yang terakhirnya apa? Ia kecewa dengan Allah. Kenapa Adam diciptakan dari tanah sementara saya diciptakan dari api? Iblis kecewa. Lantas kecewanya iblis ini membawa kedurhakaan baginya. Jadi jangan pernah kecewa. Kenapa? Kecewa itu langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti, kata Allah, langkah-langkah syaitan. Apa langkah syaitan pertama? Langkah syaitan yang pertama itu kecewa. Tidak beres suami kau itu dong. Gilu kasurau. Ya kan? Digiring sama syaitan untuk kecewa. Setelah kecewa baru lahir dosa. Iblis setelah kecewa baru dosa dia. Baru berdosa. Apa dosa iblis? Iblis mulai sombong, iblis mulai angkuh, iblis mulai hasad, iblis mulai benci dalam hatinya, iblis dendam dalam hatinya. Seluruh anak keturunan Adam akan aku ikuti, kata iblis. Jadi penyakit, salah satu penyakit umat akhir zaman adalah kecewa. Makanya orang gantung diri itu pasti karena kecewa.
Orang maksiat pasti kena kecewa. Tanya, kenapa kau mabuk? Wang aku mabuk angok. Ditanya untuk itu, ada yang kecewa aja orang rumah dan kecewa sama istri. Kecewa ini kenapa tak boleh? Karena langkah syaitan. Yang dibisiki syaitan itu orang yang kecewa dulunya. Jadi kita tak boleh kecewa dengan apa? Dengan keadaan tak boleh kita kecewa. Dengan orang tak boleh kita kecewa. Dengan tuan guru kita tak boleh kecewa. Kecewa merusak kebahagiaan. Tanda orang kecewa dengan Allah apa? Tidak bahagia lagi hatinya di surau. Jadi kalau ada saudara kita tidak lagi bahagia hatinya di surau, berarti dia sedang kecewa. Kadang-kadang dia kecewa sama tuan gurunya. Kadang-kadang dia kecewa sama saudara-saudara yang di surau. Kadang-kadang dia kecewa dengan Allah. Kenapa? Setan sudah bisiki hatinya, sudah bisiki telinganya. Wang apa bang ke surau? La baramal wang, ala bazikir wang. La solat waang nan rasaki waang payah juo kata setan. Awak lah iyo lo kata iyo juo yo kata. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ada orang murtad, tahu murtad? Ada kiai murtad, ada ustadz murtad. Kenapa? Alasannya cuma satu, kecewa dengan Allah. Iblis saja di surga dikeluarkan Allah dari surga. Iblis di surga karena kecewa diusir dari surga. Betul tidak? Bagaimana orang yang hatinya suka kecewa masuk surga? Betul tidak? Bawa yang di luar surga, gak masuk surga, hati itu isinya kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan sebulan. Kecewa merusak kebahagiaan. Rasulullah itu tak pernah dia kecewa. Tak pernah. Kalau kecewa, oh hancur. Hancur di dunia. Kalau sudah kecewa dengan Allah, pasti tidak mau sholat lagi, amal sudah kurang. Pasti. Apalagi bahagia di rumah Allah, tidak mungkin lagi ya bahagia dari rumah Allah. Jadi biar hidup kita tenang, biar hidup kita hati itu tenang. Apa langkah paling yang tidak boleh ada dalam hati kita? Jangan kecewa. Jadi yang jiwa yang tenang itu apa dasarnya? Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu dia tak punya kecewa dalam hatinya. Dia tak kecewa dengan tetangganya. Dia tak kecewa dengan keadaan. Dia tidak kecewa sama saudara-saudaranya. Maka kalau sudah tenang pasti bahagia. Ini kan yang tahan sampai jam segini ini kan karena hati bahagia. Betul tidak? Kalau tak bahagia dah mau pulang. Jadi pertahankan agar tetap hati kita bahagia di rumah Allah. Jangan pernah kecewa dengan Allah. Masa dengan Allah kita kecewa? Dikasih kita ujian, itu cara Allah agar kita dekat dengannya. Dikala kita lapang kemarin, kita jauh dari Allah. Pas dikasih ujian, kita jadi dekat dengan Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', kata Allah. Wa naqsim minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujian itu gunanya agar kita dekat dengan Allah. Kalau tak dikasih ujian, kita tak dekat. Maka yang datang ke surau ini apa? Yang sakit-sakit datang dia ke surau. Betul tidak? Kalau kita hari ini tak sakit lagi kan? Itu guna ujian. Berarti ujian itu bagi kita buruk, bagi Allah
bagus. Jangan kecewa dengan Allah. Allah ingin kita dekat dengannya, kita enggak mau, kita pengen jauh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita tetap bersama namanya. Kenapa mesti berjamaah? Agar bisa saling mengingatkan. Jangan timbulkan kekecewaan yang dalam dan jangan diikuti langkah syaitan. Bu, soal awak lapa baru kamu. Aku nak taluk ngecek kan. Tapi ba'ala kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan pernah kecewa. Dasar kecewa itu apa? Ibu hati bisa. Tahzan kata Allah. Bersedih hati yang terlalu melahirkan kekecewaan. Bisa. Apalagi kalau bahasa awak beketek hati tahu? Lah kan? Lahir juga kecewa. Ingat, kekecewaan itu batang dari dosa. Kalau kita sudah kecewa, maka ada batang dosa dalam diri kita. Cabangnya apa? Maksiat. Maka orang mabuk kecewa dia, orang bunuh diri bisa dari kecewa. Orang bunuh orang juga dasarnya kekecewaan. Kenapa kau bunuh si fulan? Karena aku kecewa dengannya. Saudara-saudara, maka itu penting. Terus apa lagi? Yang paling penting itu apa? Menjaga hati bahagia di rumah Allah. Kenapa kok bisa di rumah Allah itu mesti kita jaga hati kita? Bagaimana kita masuk surga? Bagaimana kita masuk surga sementara di rumah Allah saja kita tak bahagia? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir kata. Apalagi dalam hadis Rasulullah, salah satu orang yang dinaungi besok, yang mendapat pernaungan Allah itu apa? Rujulu qulbuhu ma'allakul masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang hatinya bahagia di rumah Allah. Sekarang kita tanya diri kita, masihkah kita bahagia di rumah Tuhan kita? Masih kita bahagia di rumah Tuhan kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawabannya kita masih. Ini ragunya tuh. Tak bahagia tak indah ya, tak bahagia tak indah ya. Apa tanda orang bahagia? Tanda orang bahagia itu ia rindu. Kalau dulu kalau baru-baru masuk surau rindu, hati nak ke surau. Tak dapat ke surau, tak senang hati. Kalau sekarang tak lagi ada kerinduan ke surau. Kenapa? Sudah rusak kerinduan itu, sudah rusak kebahagiaan itu. Apa yang membuatnya rusak? Kecewa. Ingat, itu adalah langkah syaitan. Tugas kita mengurus. Tugas kita mengurus. Si fulan mau baik mau tidak bukan urusan kita, urusan Allah. Wa urus lantas serahkan kepada Allah. Seperti itu dia. Itulah tugas kita. Kalau sudah dia menjadi baik, alhamdulillah. Rasulullah memberi Yahudi buta makan 8 tahun lamanya. Rasul nak berpikir si Yahudi ini mau masuk Islam atau tidak. Yang penting, yang pasti setiap pagi dikasih makan. Seperti itu dia. Asal pagi dikasih makan, asal pagi dikasih makan. Suatu hari Rasul meninggal. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apa pekerjaan Rasul yang dikerjakan Rasul yang saya belum lakukan? Apa jawab Aisyah? Tuh, memberi si Yahudi buta itu makan. Karena Rasul meninggal, pagi besoknya giliran
Abu Bakar As-Siddiq. Rasul dikala memberi si Yahudi buta dimakan roti, orang Arab makan roti, dilumat dulu baru disorong ke mulut si Yahudi. Kalau Abu Bakar dikoyak saja langsung disorong. Kaget si Yahudi ini. Aku ndak orang Patang ke rumahnya. Batunya orang Patang ndak bantu iku carunya magiah makan no. Iku kok kasabana kok katanya. Iyo memang ndak orang Patang ke Abu Bakar. Ya orang Patang kamahnya payah. Orang Patangnya lah meninggal. Sianyo katanya. Tak tahu si Abu Bakar. Si Yahudi itu tidak tahu. Bahkan dia tidak kenal dengan Rasulullah. Dijawab dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, apa? Muhammad Rasulullah. Menangis si Yahudi itu. Bertanya Abu Bakar, wa aku wang menangi. Dulu waktu saya dikasih makan sama Muhammad, setiap Muhammad memberi saya makan, saya mencaci makinya. Setiap Muhammad mengasih saya makan, saya mengatakan ia gila. Tapi hari ini saya beriman kepada Muhammad. Bayangkan Rasul meninggal baru Yahudi ini beriman. Kadang-kadang kita tidak, kita ingin yang datang ke surau ini sama seperti kita. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kebenaran itu proporsional. Tidak sama dia. Kebenaran diri Rasulullah, kebenaran yang datang di diri Yahudi buta ini tidak sama nilainya. Kebenaran itu beda dia. Jadi kalau ditanya orang, kan ada hari ini kita tak sadar seakan-akan kita menuju Allah, padahal kita menuju kebenaran. Kebenaran itu milik Allah. Makanya di dalam Al-Quran tak ada perintah disuruh benar, tapi perintah lurus ada. Kita baca selalu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya jalan yang lurus wahai Allah. Tidak jalan yang benar. Kadang-kadang salah kaprah nih. Ibu-ibu mau anaknya seperti dia, enggak bisa. Ada tahapan namanya, ada proses namanya. Kebenaran itu seperti apa? Kalau ibu-ibu ini punya anak umur 1 tahun, anaknya ook celana, boleh tidak? Boleh tidak, Bu? Boleh? Bu? Bapak anak boleh tidak ook celana? Seperti itu kebenaran. Jadi kalau anak kecil umur 1 tahun boleh ook celana, tidak marah kita. Tapi kalau bapaknya masih ook celana, wah itu perlu ditanya. Ya kan? Seperti itu dia. Jadi kita kadang-kadang lupa yang kita tuju kebenaran, akhirnya kita apa? Akhirnya kita berdebat. Rasul melarang debat, tak boleh debat. Kenapa tak dilarang Rasul debat? Debat kebenaran proporsional. 2 tahun tak dikasih makan bakso, minum susu ibunya. Yang anak umur 9 tahun boleh makan bakso tapi tak pakai cabai. Bapak anak boleh makan bakso pakai cabai, pakai kecap, boleh. Seperti itu kebenaran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga hati kita bahagia di rumah Allah. Satu. Yang kedua apa? Jangan kecewa. Kambiang sih nak pandai yang kecewa. Ya. Kalau kau kecewa kambiang payah we. Nah. Tak pandai. Binatang tak bisa dia kecewa. Binatang. Manusia lebih rendah daripada binatang. Seketek kecewa, seketek kecewa. Iya ndak? Iya ndak? Tapo kan dikecewakan? Dia coba Itik tahu tak kecewa Itik? Ndak. Itik tu
Berarti kalau awak gilukan kecewa berarti awak jangan kecewa. Semuanya pengajaran. Allah mengajari kita dengan apa? Dengan saudara kita. Kadang-kadang si Fulan datang ngajari kita. Gitu dia. Yang diajarinya apa? Agar kita sabar, agar kita setuju, banyak, agar kita bersyukur. Jadi buat surau langgang karena kekecewaan. Ya nak? Batu atau nak? Itiak pandai kecewa tak? Kalau nyu kecewa? Itiak saja tak pandai kecewa dah. Berarti nyo kalau kecewa berarti di bawah itiak berarti. Kecewa dengan rezeki kita ndak boleh juga, kufur nikmat namanya. Ibu-ibu ingat itu, jangan kecewa. Yang dalam surga saja dikeluarkan keluar dari surga. Bagaimana kita masuk surga? Hati penuh dengan kecewaan sama si Fulan, sama si Fulan. Ada ndak lama hati dia sama si Anudung. Kecewa batang dosa. Kalau dah batang ada, dia berdahan. Dahannya apa? Maksiat, sifat-sifat tercela muncul. Hasad, hasud, iri, dengki, semua penyakit muncul. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya beragama itu tidak sebenarnya susah. Ndak lo payah sebenarnya. Tapi kadang-kadang awak membuat payah. Ada hal-hal penting yang mesti kita jaga. Pertama apa? Jangan pernah kecewa, karena itulah langkah syaitan yang pertama. Dulu iblis itu yang pertama. Iblis itu seperti itu dia. Sekarang kita jangan ikuti. Terus apa? Jaga hati senantiasa bahagia di rumah Allah. Di surau ini kalau sudah rindu, pertahankan kerinduan. Kalau lah surang-surang, kita tahu tuh, orang surang-surang. Inyolah jadi syaitan. Syaitan itu yang suka menyendiri. Kalau lah ada awak surang-surang, ya berarti jadi syaitan. Seperti itu dia. Saudara-saudara, ku jam beragam. Lah sejam alun enak. Mau boleh minit 30 menit kan. Jasa 9 kecek bacindra baru. Itu dia. Terus apa? Jaga hati, jaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Tuan guru ini sudah ngajari kita. Berzikir. Untuk apa berzikir? Agar kita mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ingat kalau kita tahu. Itu dia. Dasar kita yang kita bisa kita ingat itu yang kita ketahui. Syarat untuk bisa diketahui apa? Ilmu. Jadi zikir agar hati punya ilmu. Kalau hati punya ilmu, keraguan, ketakutan hilang ketakutan dalam diri kita. Kalau kita tak punya ilmu, pasti lahir rasa takut. Jadi ada beberapa pokok yang mesti kita jaga terus. Yang paling penting itu apa? Berbahagia di rumah Allah. Yang merusak bahagia apa? Kecewa. Jangan pernah kecewa. Dengan suami kah namanya, dengan anak kah namanya, dengan apa saja namanya, dengan keadaan, dengan waktu, apalagi dengan Allah. Kalau dengan Allah, bahaya sekali. Bisa murtad, bisa keluar agama kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para tuan guru yang datang pada malam hari ini, itu yang harus disampaikan.
yang harus disampaikan, tidak boleh kita kecewa. Jangan pula tuan gurunya jadi kecewa pula, kalah pula. Maulana baru masuk justru jos, justru zuk dia, jos dia. Tapi tuan gurunya mati karena kekecewaan. Jangan. Apalagi tuan guru kewalian, tidak boleh kecewa dalam hatinya. Jangan minta orang seperti kita, tidak akan pernah bisa. Tapi tempatkanlah ia pada posisi yang benar, yang pas namanya. Dan jangan pula kita meminta sesuatu yang kita tidak bisa mungkin mengerjakan. Jadi Allah itu Maha tahu, innallaha alimun bizatis sudur. Bu, Allah makan. Berarti awak surang alun makan. Inyo memang kalau orang talambek datang tu memang makan abeko belakang kan. Awang lambek datang abeko kokannya. Tapi inilah kebersamaan kita. Jadi kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi semangat bagi kita. Saling mendoakan. Tadi sudah ada juga tausiah oleh Tuan Guru Yunus tentang pengabdian. Nah, itu pasti. Tapi saya hanya pesan 2 hal saja. Pertama, jangan kecewa. Yang kedua apa? Bahagia di rumah Allah. Kalau sudah bahagia di rumah Allah, surga itu rumah Allah. Surga itu rumah Allah. Tapi kalau hati sudah tak bahagia di rumah Allah, bagaimana masuk surga? Jadi umat air zaman itu sedikit penghuni surga itu kata Rasul. Sedikit umat air. Wa qalilun minal akhirin gitu. Sedikit dari umat-umat kemudian. Kenapa sedikit masuk surga? Jadi mereka tak bahagia di rumah Allah. Yang buat mereka bahagia apa? Skater tahu. Skater itu haram, tahu haram. Haram, money game haram. Money game itu haram, binary option haram. Itu dia. Yang buat mereka bahagia itu apa? TikTok. Pakai julu lidah. Gitu. Kalau biasa apa Rusia cok tak? Katanya. Baju julu lidah. Mereka ada kebahagiaan lain namanya. Kebahagiaan lain apa? Hari ini yang merusak kebahagiaan kita tuh banyak loh. Pertama handphone merusak kebahagiaan tuh. Apa merusak kebahagiaan? Inyo merampek itu, tapi tidak ada ngecek surang mana. Nah, yaudah, hilang kebahagiaan. Itulah tanda dunia ini sudah di ujung zaman. Fitnah Dajjal itu sudah datang hari ini. Maka Rasul berdoa, wa'audzubika min fitnatin masihid Dajjal. Berlindunglah kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Fitnah. Kalau kita bicara fitnah, itu orang awak atau orang lain? Orang awak. Yang akan memfitnah kita siapa? Orang yang kenal dengan awak. Kalau fitnah Dajjal siapa? Orang Islam juga. Orang Islam juga. Hari ini sudah. Fitnah Dajjal itu di mana-mana hari ini. Apa tandanya? Ilmu dijual di mana-mana. Itu fitnahnya. Tak ada hati lagi. Tak berpikir bagaimana si miskin, si fakir, anaknya bisa sekolah. Masihkah mereka pikirkan? Makanya Al-Hidayah pengen buat sekolah, tapi alhamdulillah sudah jadi 1 baru. Tapi besok di setiap kewalian besar ada sekolah kita gratis, ilmu tidak kita jual. Ilmu tidak akan kita jual. Kalau ada yang menjual ilmunya, apa? Neraka. Neraka itu, orang menjual itu pasti neraka. Apa? Penjajahan ideologi, penjajahan yang luar biasa.
Jadi hari ini apa? Kita mesti banyak, kita mesti beramai. Tidak saatnya kita untuk kecewa lagi. Coba lihat si susah, bisa tidak dia anaknya masuk pondok pesantren yang mahal pada hari ini, betul tidak? Tujuan kita, cita-cita kita masih besar. Tentu kalau sudah cita-cita kita besar, pasti Allah berikan jalan. Siapkan sajalah tanahnya. Kita bangun pondok pesantren gratis. Kalau yang di Pasir Penggarayan hari ini, saya sudah sampaikan, sudah launching, sudah saya buka, tidak ada uang sekolah, tapi yang ada infak. Orang berpikir aneh, kenapa sekolah Al-Hidayah ini kok infak namanya? Dia sekolahkan anaknya di tempat kita, yang ada hanya infak. Kenapa kok ibu-ibu yang punya anak sekolah di tempat kita infak? Agar sama-sama beramal, Bu. Kita nyekolahkan anak dapat amal, anak dapat ilmu. Infak bagaimana? Ya nama infak tentu tak mungkin ditetapkan. Kalau dia punya kemampuan ditanyai, Bu, ibu sanggup infak berapa? Saya cuma sanggup 10.000 bagi, kata, ya 10.000. Saya tidak bisa bayar, saya orang susah. Udah, kita yang belanjain semua. Mulai dari baju, buku, sepatu anaknya. Kemana hati hari ini? Kalau kita masuk bayar 10 juta. 10 juta. Kalau di Pekanbaru ada yang 30 juta. Mahal, super mahal. Ada yang 80 juta. Bagaimana dengan semiskin? Inilah kita mesti banyak. Tak saatnya kita mesti gontok-gontokan kita sama kita. Cita-cita kita besar. Mudah-mudahan Allah datangkan orang-orang kuat dengan kita. Salah satunya sudah datang hari ini. Itu Pak Haji Indra nih. Pokoknya siapkan aja lahannya. Sekolah gratis, dah bayar, ilmu tak kita jual. Surau kita, ilmu tak kita jual kan? Ada tak tuan-tuan guru tu yang jual ilmunya? Ada tidak? Kalau ada kasih tahu saya, tak gorok. Gitu. Kenapa demikian? Kalau sudah itu dijual, bagaimana yang susah mendapatkan ilmu? Makan saja payah. Maka surau kita harus ada dapur. Kenapa harus ada dapur? Tapi bahagia. Bahagia, boleh galak-galak namanya. Bukan galak-galak bahasa Indonesia loh ya. Kalau galak, itu bahasa Indonesia lain artinya mah. Galak bahasa Minang tahu artinya apa? Ketawa. Kalau enggak lo bingung. Gitu kan mahal kok bahagia. Cobalah di rumah awak kan, yang bini goyong, yang laki goyong, betul tuh. Parah lo pada parang Irak sama Kuwait patang Pak. Terus apa? Bisa makan. Kebahagiaan tuh bisa makan. Terus apa lagi? Bisa lalok. Maka kita buat pendopo namanya. Mungkin sampai lalok di bawah apa? Tuan Guru Kubur. Iya kan? Nah, aduh sampai lalok di bawah. Mungkin nak lalok boleh lalok bawah. Tapi biasanya suku lalok nang atau siah itu biasanya setan. Nah, biasa itu tuh. Yo. Kalau setan itu kan tak senang hati itu. Kalau itu kan. Tapi alhamdulillah kita tidak ada. Jadi makanya dapur, ingat tuh kalian kecil hari ini yang hadir, para tuan guru, kalian kecil, kalian muda, dapur hidupkan. Terus apa lagi? Boleh lalu, oh nak boleh lalu. Tu apa? Boleh bergalui? Boleh. Boleh ketawa-ketawa boleh. Rasulullah saja ketawa. Kebahagiaan itu tentu identik dengan senyuman, identik dengan canda dan tawa. Adakah kebahagiaan tanpa canda dan tawa? Tidak ada.
Kalau nak boleh lo galak lah itu nak kebahagiaan namanya. Surau kita hiasi dengan itu. Kenapa? Allah perintahkan. Kita makmurkan dia. Makmur itu bukan hanya ramai, tapi bahagia. Kalau sudah rindu, pertahankan kerinduan di rumah Allah itu. Besok kan yaumil mahsyar. Wak masuk neraka jo kata Tuhan. Kalau protes, aku ambo masuk neraka ya Allah. Wang patang di rumah dan saja di atas dunia, wang tak bahagia. Tahu tak wang surga itu rumah dia. Itu tuh. Surga itu rumah Allah. Itu bawa wang bahagia. Dulu di atas dunia wang tak bahagia, di rumah Allah. Wang sibuk kecewa kepanjangan sama. Kecewa. Pantang kurang kecil. Pantang rugi jual balik juga kecewa. Galak orang salah yo. Ndak galak orang salah apa galakan? Galak. Itu kalau orang kecewa itu duduk orang salah, tagak salah itu. Galak salah, ndak galak salah. Kalau orang rumah bantu itu ini sedang kecewa tuh mah. Tanyongi. Tanyokan, lihat tanyuan ma atau mama atau apa? Kalau orang kini apa namanya? Bebek. Apunan bebek kecewakan, gitu. Biar lapangnya gitu. Kecewa itu rusak kebahagiaan. Maka saya tak pernah kecewa. Seperti apapun tingkah, orang itu begini-begini, saya tidak kecewa. Sudah, doakan saja. Doakan dia agar dia baik, lurus agar dia lurus. Kalau muncul kecewa, potong. Di sinso tahu. Di sinso batang itu dan tumbuh. Kalau tumbuh hanya jadi penyakit. Akhirnya apa? Kita yang terusir, dia jalan terus. Ya nah. Jadi tuan guru kalian kan banyak hadir sekolah. Kalian kecil, kalian muda, kalian menengah. Apalagi tuan guru kalian menengah pakai kecewa, rusak yang banyak yang rusak. Ini kan kalau lah awak hati waktu kecewa itu tadi tu, ndak ada elok nampak orang, dua orang salah, mau jual orang salah, orang tahu siapa kecewa sanggup ngecekkan awak. Padahal si bulan tu tahu siapa sih dan cuma tiga sih yang melungguknya kan, tahu siapa sama dua tu, dia awak hati sedang tak elok, sanggup ngecek awak ayo, memang kurang ajar apa jahat tu makan gitu. Itu bahayanya setan masuk dalam hati kita. Maka yang namanya langkah pintu agar setan itu masuk jangan pernah kasih ada. Ibu-ibu itu gampang tuh. Akhirnya apa? Lahir gibah. Karena kecewa tuh. Kecewa itu kan ada yang skalanya besar, ada yang kecil, ada yang halus dia. Itu kecewa juga. Aku tetangga awak tuh. Ini tidak pakai kerajo tuh, tapi sanang sih duitnya. Awak mati kerajo, kecewa juga nama itu. Waktu nak setan masuk, dah ambun wajahnya nggak bisa gitu tuh. Jadi itu yang tak boleh ada. Agar apa? Agar kita selamat. Apa yang kecewa yang dalam kasus besar? Orang bom bunuh diri itu kecewa dasarnya. Betul tidak tuh? Dia kecewa dengan pemerintah. Wah, ini suruh pemerintah tidaklah bisa. Iya kan? Ini kecewa dengan pemerintah. Akhirnya apa? Bom bunuh diri. Mati haram. Mati haram. Pengantin di surga. Malu kan masuk surga. Orang yang dalam surga saja karena kecewa Allah keluarkan. Awak tuh kecewa tuh ke masuk surga loh. Dia mah datang, tak masuk. Saki namanya, tahu saki? Saki namanya. Kalau orang Padang lebih tele. Akhirnya hijau mati haram. Kan ada kasus pertama. Atau polisi diserang seorang perempuan bercadar. Kecewa dasarnya. Kalau tidak kecewa mangalok akan menyerang orang. Betul tak? Mangal lampang sana dan kecewa nak betul tak? Pasti itu dasarnya. Langkah setan itu cuma satu itu saja. Jangan pernah ada dalam hati kita.
Kalau ada jadi maksiat dia, hilang kebahagiaan. Di rumah hilang kebahagiaan. Di masjid, di surau hilang kebahagiaan. Tu apa boleh? Meraca-raca sewa alih sepanjang jalan. Sudah tahu apa penggilo. Jadi itu penyakit hari ini. Yang kena penyakit itu siapa? Wah. Kadang-kadang bukan jamaah baru yang sudah senior pula yang kecewa. Siti banyak ini kena. Banyak Siti datang. Cuba tunjuk tangan. Seorang nampaknya ya? Oh banyak ya. Jadi jangan pernah kecewa dengan apa saja, dengan kehendak Allah. Kalau umumnya jangan pernah. Terus apa lagi? Perjuangan al-hidayah ini masih besar. Coba pikir hari ini, bagaimana anak cucu kita mau dapatkan ilmu? Siapa yang berpikir sampai sejauh ini hari ini? Kalau kita yang banyak hadir pada malam hari ini tak berpikir sejauh itu, berarti palsu. Palsulah kita bahagia di rumah Allah, itu palsu. Banyak yang mesti kita perjuangkan. Bukan hanya hari ini kita sudah ngurus anak yatim, sudah ngurus fakir miskin, tiap hari, tiap bulan kita kasih mereka makan. Bukan itu saja, ilmu mereka perlu kita perhatikan. Ilmu pada hari ini mahal. Mahal. Ada enggak yang murah itu, ada enggak? Tidak ada, mahal. Jadi jangan kita sangka kita sudah betul jadi abdillah, sementara paling tidaknya hari ini sama-sama kita bercita-cita bagaimana terwujudnya sekolah yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Amin. Rabbal alamin. Siapa saja bisa masuk. Tidak mungkin satu sekolah, kalau perlu setiap kewalian menengah ada sekolah kita. Di Pasisi ada, di Solo ada, di Kabupaten Solo ada, di Batu Sangka ada. Betul tak? Itu baca rohnya. Samu di tengah keluarga. Kalau laki jo bini kalau kau jaga tentu rusak. Rusak rasaki kata orang tua awak. Bahkan tak rusak rasaki. Ada orang kesewananya datang ke rumah awak, nyumantakan samba, danganya awak ngecek jo laki awak. Pulang balik. Nguarisian rumah aja. Bila lempu pulang balik. Aturan dapat samba, tak jadi dapat samba, de awak mului tadanga kalau awak bercakap jo bini atau jo laki awak. Hilang rezeki. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah. Jadi yakinlah Allah itu Maha Kaya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, perjuangan kita masih panjang. Hari ini belum lagi fitnah yang sudah datang hari ini, apalagi pandemi Covid-19. Ini fitnah Dajjal. Terus apa langkah kita? Banyak berlindung kepada Allah. Banyak berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dajjal itu siapa? Yang Dajjal yang hari ini itu apa? Tulisannya kafaru. Kata. Jadi kafaru itu kata tulisan di keningnya, bukan tulisan di kanyang, tapi utaknya kapi itu. Utak itu nan kapi. Baku utak kapi. Pendusta. Arwaital ladzi yukazzibu bid-din. Pendusta. Kapi namanya. Utak na kapi. Kalau putulih lu pakai lakan plat auto, kanyang kan jaleh lah. Kau dajal kau makan gitu. Ndak, utak. Jadi itu yang mesti kita ingat. Jadi kita mesti berjuang kuat hari ini. Bagaimana anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Wa ya Rabbi, wahai zat yang jiwa kami ada di tangan-Mu ya Allah, selamatkanlah dunia kami ya Allah, selamatkanlah akhirat kami ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min zahatika wan nar. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa na'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ya Allah anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami ya Allah penerus perjuangan kami ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi penerus perjuangan kami ya Allah, yang tidak akan pernah menjual ilmu ya Allah, yang mengajak kepada kebaikan ya Allah, mencegah kepada kemungkaran ya Allah, dan tidak menyekutukan Engkau ya Rahman. Rabbana zallamna, kami adalah hamba-Mu yang zalim ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang zalim ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang zalim ya Allah. Belum sempurna pengabdian kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya belum sempurna pengabdian kami kepadamu ya Allah. Perbaikilah pengabdian kami ini ya Allah. Lapangkanlah jalan kami ya Rahman. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Jangan biarkan setan masuk ke dalamnya ya Allah. Anfusana wa illam tarfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min hamma wal hasan ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami ya Allah menjadi hamba yang lemah ya Allah. Hamba yang lemah ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakina azabal kubur, wakina azab jahannam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami yang telah meninggal dunia dari siksa kubur-Mu ya Rahman. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah keluarga kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rahim. Fil akhirati hasanah, jadikanlah dunia yang baik bagi kami ya Allah. Menjaga hati kami ya Allah agar senantiasa bahagia di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari langkah-langkah syaitan ya Allah. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd.